di sela di cela. Halo, oke, hari ini mau sharing sebuah hari dimana gua akan sama anak gua, sama Sela akan seharian. Jadi tuh hari ini yang biasa jagain Sela tuh lagi halangan, lagi nggak bisa. Jadi gua ngambil cuti hari ini khusus untuk jagain Sela seharian full sembari nyokapnya istri gua kerja. Nah nanti sore baru balik, baru kita gantian. Nah hari ini tuh seru banget, capek juga, satu experience lagi nambah. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau jadi ibu, jadi mungkin yang menjagain bayi ataupun yang suster itu punya tantangan tersendiri, nggak semudah yang dibayangkan, nggak sesimpel yang dibayangkan, dan gue merasakan itu banget. Kenapa? Sabar ya. Sepanjang hari ini. Jadi hari ini Sela bangun. Nah, dan ketika dia bangun ya biasalah kita ajak main dulu, ada ngobrol, ngajakin ngapain gitu kan, berinteraksi dengan Selanya. After itu proses mandi. Nah, gue proses mandiin sendiri tuh PR tersendiri. Nah, teman-teman di kamera gue kan gue nggak sorot. Kenapa? Ya, karena mandinya tuh memalukan sebenarnya. Gue belum bisa mandikan bayi secara dengan proper, walaupun bisa sih, cuman merasa nggak proper aja kayak ibu ataupun mungkin suster yang mandiin tuh kayaknya pegangannya mantap dan sebagainya. Ini saya udah 5,5 bulan, udah banyak aktif, kuat, udah banyak tendang, udah banyak bergerak gitu. Ketika di bak mandi pun jadi susah. Jadi cara gue mandiin Sela tuh caranya gue buka baju semuanya, terus Sela juga mandi. Nah udah tuh di situ gue mandiin. Kenapa begitu? Kalau gue pakai celana, pakai baju dan sebagainya, gue ikut basah, dan benar-benar totally ikut basah sama sabun-sabunnya. Jadi ya udah gue ikut mandi sekalian di proses itu gitu. Jadi ikut basah juga, ikut apa. Nah karena pengganginnya tuh harus mantep, kalau nggak dia gerak-gerak terus. Belum lagi ketika kena air sabun itu jadi cukup licin ya. Gue takut aja jatuh di kamar mandi atau apa Selanya. Sesudah mandi, handukin, pakein krim ini itu pesanan dari istri, krim muka lah, krim badan lah, pelembabnya lah, pakein popok lah, pakein pelembab di pantat lah, segala macam itu. Proses itu kurang lebih 2 jam. Bayangin deh, mandiin seorang ayah, mandiin anak 2 jam. Dan 2 jam itu berantakan semuanya berantakan, barang-barang berseliweran gitu kan. Dan ini jadi experience tersendiri sih buat gua. Jadi satu pengalaman sih, gue ngerasain betapa challenging, susahnya, dan gue ngehargain banget akhirnya waktu sih. Karena gue ngerasa ketika dalam proses melakukan itu semua, gue ngerasa kok gue doing something yang gak produktif. Gue ngerasa ngelakuin sesuatu yang kayaknya kayak gak guna, gue ngapain sih kayak gini. Tapi di satu sisi gue melihat bahwa ini satu pembelajaran buat gue. Yang kedua juga gue ada special quality time bersama dengan Sela. Walaupun dia nggak ngerti, tapi yang jelas ada bonding time antara gue dengan Sela, dan gue ngerasa bahwa itu waktu yang cukup efektif.
Halo, saatnya kita makan siang nih. Ya, makan siang dulu, akhirnya makan juga. Mari makan. Halo, kita lagi sini makan. Lalu bangun berdua tadi power nap, tapi panjang banget power napnya. Dan sekarang udah jam 4-an. So, alhasil belum sempat beberes kamar. Ada accident, AC bocor, kasur basah, barang-barang basah, belum sempat diurus, belum sempat diberesin, belum di hand dryer, dan ya masih berantakan nih, nggak keurus, masih sibuk ngurusin satu ini, ya, yang lucu sekali. Saat ini kondisi susu tinggal satu kantong terakhir, ada total sekitar hari ini ada 6 kantong ya, cepet banget minumnya, hebat. Semoga satu kantong terakhir ini cukup sampai maminya kembali. Hai Cella, say hello. Cella habis minum susu terakhir, habis ganti popok ya, Cellanya sudah lega deh, bersih ya Cella, kinclong deh. Sore nggak? Jalan-jalan sore nggak? Ada. Kenapa itu? Karena belum makan pretty lagi. Aduh. Banyak SOP yang belum dilakukan nih. Ayo. Hey. Ini lihat kamera mulu. Kenapa lihat kamera mulu? Karena sadar kamera ya? Di hari ini juga Sheila minumnya banyak. Jadi stok yang dikasih oleh istri ASI itu, jadi Sheila tuh masih ASI, itu stoknya sekitar 6 sasetan gitu. Satu dari botol pas pagi itu habisnya, gue denger itu habisnya, takut habis sebelum istri pulang. Di aman dipirit minumnya kan, supaya dia juga minumnya nggak langsung banyak, karena umur segini tuh lagi sekali sedot satu botol habis, kalau nggak cukup rewel nangis gitu. Jadi hari ini tuh ya udah, gue berusaha kasih ASI cukupnya, walaupun yang susah itu adalah ketika ASI dikeluarkan dari kulkas itu dalam kondisi masih dingin ataupun ada yang masih beku, dan udah waktunya dia minum dan posisi masih beku, itu yang susah. Nangis, dan saya kebetulan nangisnya passionate banget, dia nangisnya menderita sekali. Untuk nungguin ini susu,
Jadi ya udah, caranya ya gue browsing di internet, di YouTube, ya udah itu dibiarkan di keran air mengalir. Nanti 5 menit 10 menit dia akan menjadi suhu normal sesuai dengan suhu ruang. Nah, sembari 5-10 menit itu yang nenangin selanya yang jadi tantangan sih. Nangis, rewel, dia begitu menderita menunggu susu gitu. Dan itu jadi pengalaman sih buat gua, melihat bahwa anak itu senang, anak itu sedih, melihat Sela baik itu dalam kondisi dia, kita komunikasi dengan dia, berinteraksi dengan dia. Terus juga ketika Sela berusaha untuk dia mau meraih barang, dia belajar tentang dunianya, itu gue jadi belajar sih. Gue juga akhirnya jadi belajar tentang dunia anak juga gitu. Dan tanpa terasa ya, dengan berbagai waktu yang ada, sibuk, gue juga telat makan gitu, tiba-tiba udah sore aja, udah malam aja. Adapun kegiatan-kegiatan yang gue planningkan, kayak gue mau ke park sama Sela di siang ke menjelang sore, ke swimming pool gitu kan, itu ke skip semua tuh. Entah waktu dia tidur lah, waktu mungkin mandinya kelamaan lah, itu ke skip semua tuh. Belum lagi ada obat kulit, belum lagi obat minum, itu akhirnya pas gue handle itu nggak tercover tuh. Akhirnya pas malam istri balik baru dia yang lanjutin. Tapi so far hari ini seharian sekitar 9 jam dengan Sela, 9-10 jam. Gue cukup menikmati, gue cukup senang, gue cukup enjoy nyucinya, berinteraksi dengan Sela, terus juga ya, doing anything lah. Sama-sama gue rasa di situ gue ngerasa bahwa jadi ayah tuh susah-susah gampang. Jadi ayah tuh selain kita mempersiapkan semua hal-hal teknisnya, kita juga mempersiapkan juga komunikasinya, kita mempersiapkan diri juga untuk mendidik anak. So buat teman-teman ayah yang lain, dads lain yang di luar sana, jadi ayah itu seru, jadi ayah itu challenging, jadi ayah itu capek pasti, kurang tidur, telat makan. Tapi begitu kita lihat anak, dia senyum, dia ketawa, itu menjadi satu hal yang menyenangkan dan membahagiakan, yang gue juga sulit untuk mendeskripsikannya. Tapi yang jelas gue seneng dengan kondisi gue saat ini, dengan Sela, dan semangat untuk teman-teman ayah lain di luar sana. Yuk kita jadi super dad buat anak kita berikan yang terbaik, dan kita juga jadi pribadi yang lebih baik lagi, jadi manusia yang bertumbuh, membagikan nilai yang lebih baik buat generasi berikut. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikut.